Pada akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inovasi dengan memperkenalkan program pengungkapan sukarela atau PPS. Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Pelaksanaan program ini akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022 mendatang. Program pengungkapan ini akan memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk menghapus tunggakan pajaknya tanpa dikenai sanksi. Adapun pemerintah berharap melalui program ini dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam serta sektor energi terbarukan. Berikut obrolan bersama Direktorat Jenderal Pajak mengenai program pengungkapan sukarela selengkapnya. Ya pemirsa, program pengungkapan sukarela atau PPS yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan berakhir dalam kurang waktu 1 bulan lagi. Dengan begitu kesempatan wajib pajak untuk memanfaatkan program ini masih terbuka, di mana program ini tentu saja sangat ditunggu karena melalui PPS, wajib pajak bisa melaporkan kewajiban yang belum terungkap tanpa khawatir dengan penaltinya. Lalu siapa saja yang bisa ikut program ini dan bagaimana caranya untuk bisa ikut dalam program pengungkapan sukarela ini? Bersama saya Dewi Kumala saat ini sudah terhubung Bapak Nel Madinor selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Dijen Pajak. Selamat siang Pak Nel, apa kabar? Selamat siang Mbak Dewi, kabar Ya. baik, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Bapak mungkin bisa dijelaskan lebih detail sebenarnya apa itu program pengungkapan sukarela dan kemudian seperti apa Bapak latar belakangnya? Baik, jadi kalau program pengungkapan sukarela atau biasa disingkat PPS ya, ini di belakang saya ada tulisan PPS gitu ya. Jadi ini PPS adalah satu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan yang selama ini belum dipenuhi gitu. Dan PPS ini dibagi menjadi 2 kebijakan, yaitu yang pertama bagi wajib pajak yang sudah pernah mengikuti tax amnesty, ya itu yang kebijakan pertama. Lalu untuk kebijakan keduanya bagi wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan hartanya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah ini belum melaporkan dengan benar di SPT tahunan tahun 2020. Nah program ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ya, Pak. Oke, berarti ini menarik sekali ya Pak ya, karena kita sebagai wajib pajak tidak melulu takut begitu ya terkena penalti. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sampai kapan nih Pak wajib pajak dapat memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini Pak? Jadi sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum ya, ini PPS ini dilaksanakan selama 6 bulan ya. Jadi mulai dengan 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi ini kurang lebih tinggal 30 hari lagi programnya. Sekian. Oke, berarti wajib pajak harus memanfaatkan waktu ini ya Pak ya dengan maksimal ya, karena 30 Juni ya Pak ya untuk deadline-nya. Kemudian kalau boleh tahu Pak, seperti apa Pak manfaat yang mungkin bisa diperoleh dari wajib pajak pada waktu mengikuti program ini Pak? Nah ini untuk terkait dengan manfaat ya. Jadi yang pertama untuk program kebijakan 1 ya, ini tidak akan dikenai pasal 18 ayat 3 sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, di mana di sana ada sanksi sebesar 200% apabila mengikuti tax amnesty tetapi kemudian ditemukan harta yang belum dilaporkan. Nah, ini sanksinya 200%. Nah, kalau dengan mengikuti PPS ini bisa tidak dikenai sanksi tersebut. Dan kemudian data atau informasi yang bersumber dari surat pernyataan pengungkapan harta ya, SPPH yang dilaporkan dan diadministrasikan oleh kami. Nah, ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau juga penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi ini manfaatnya ya, untuk yang pertama. Lalu untuk yang kebijakan kedua, manfaatnya
adalah tidak diterbitkannya ketetapan untuk kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai tahun 2020, kecuali ditemukan harta yang kurang lengkap ya, baik PPh-OP, PPh Potput ataupun PPN. Nah, ini yang telah dipotong atau dipungut tapi tidak disetorkan, ini dikecualikan ya. Ini yang pertama. Kemudian juga tadi sama, data dan informasi yang bersumber dari SPPH tadi dan lampiran yang diadministrasikan oleh kami, oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kemenq atau pihak lain yang berkait dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi ada manfaatnya sesuai dengan kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke, berarti ada 2 kebijakan dengan 2 manfaat yang berbeda ya, Betul. Bapak ya. Oke, nanti perbincangan kita lanjutkan kembali, Pak Anil. Ya pemirsa, perbincangan mengenai program pengungkapan sukarela masih akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch.